Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bersua dalam majlis ilmu, membahas khusus tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali syarat terakhir dari puasa. Yang kedelapan adalah syarat sahnya puasa seseorang adalah niat. Jadi niat termasuk syarat sah puasa seseorang. Ini sebagaimana kesepakatan para ulama dalam mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Dalil mereka adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Kemudian setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Di sini Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wa li'anna as-shawma huwa al-imsaku lughatan wa syar'an." Puasa itu definisinya adalah menahan, baik itu secara bahasa maupun istilah. Wa la yatamayyazu asy-syar'iyyu 'anil lughawiyyi illa binniyati. Sungguh tidak akan bisa kita membedakan mana syar'i dan mana lughawi kecuali dengan niat. Fawajabat litamyiz, sehingga niat ini wajib untuk membedakan. Begitu juga niat ini juga sebagai pembeda apakah yang kita lakukan itu adalah perkara yang wajib atau yang sunnah. Dan ini dilihat dari niatnya. Kemudian juga ijma' para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dia berkata, wa jumlatuhu annahu la yasihu shaumun illa biniyah ijma'an fardhan kana aw tatawwu'an. Kesimpulannya adalah bahwasanya tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat, sebagaimana kesepakatan para ulama, ijma' para ulama, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Ini yang pertama, yaitu tentang hukum niat. Yang kedua adalah tempat niat. Apakah niat itu dilafazkan atau tidak? Ketahuilah para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa taala bahwasanya
Niat itu dari definisinya sendiri adalah kehendak atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang namanya kehendak dan keinginan ini tempatnya di hati. Sehingga niat itu tempatnya di hati. Dan ini juga yang ditegaskan oleh para ulama dari ulama Syafi'iyah. Bahkan para imam mazhab yang 4, mereka menegaskan bahwasanya niat itu tempatnya di hati, tidak dilafazkan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, la yasihhu as-sawmu illa bin niyyah wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu an-nutqu bila khilafin, dalam kitabnya Raudah At-Talibin. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat dan letaknya di hati, kata beliau rahimahullah. Letaknya di hati. Dan tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Oleh karena itu, kesalahan seseorang ketika orang lain dilihat tidak melafazkan niat, mereka menentangnya dan seterusnya. Dan ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Padahal mereka mengaku bermazhab Syafi'i. Namun kenyataannya jauh dari mazhab yang mereka anut. Kita lihat Imam Nawawi rahimahullah berkata, tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Niat itu tempatnya dalam hati. Bila khilaf, tanpa perselisihan para ulama. Kemudian juga Imam Asy-Syirbini, juga imam besar dari mazhab Syafi'iyah. Wa mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Wala takfi bil lisani qat'a, wala yushtaratu talaffuzu biha qat'an. Sama sekali tidak cukup hanya di lisan. Misalnya kalau seseorang berniat dengan lisannya, bukan dengan hatinya, tidak sah. Ya. Tidak disyaratkan dilafazkan, kata beliau Imam Asy-Syirbini rahimahullah dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Kemudian juga Imam Abu Bakar Ad-Dimyati, ini juga dari mazhab Syafi'iyah. Li'anna an-niyata fil qalbi la bil lafzi. Karena niat itu di hati, tidak dilafazkan. Fatakalluful lafzi amrun la yahtaju ilaihi, atau la yuhtaju ilaihi. Memaksakan diri untuk melafazkan niat adalah perkara yang tidak dibutuhkan. Perkara yang tidak dibutuhkan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kullu man alima anna ghadan min ramadhana wa huwa yuridu shaumahu faqad nawa. Setiap orang yang tahu bahwasanya besok adalah puasa Ramadan dan dia ingin berpuasa besok, maka dia sungguh telah berniat, walaupun tidak dilafazkan. Dan memang dilafazkan tidak disyariatkan. Bahkan para ulama mengatakan kalau itu diyakini berdosa. Kalau itu diyakini, melafazkan niat diyakini sebagai ibadah, dosa. Di sini ada faedah tentang ini, tentang niat, yaitu apakah makan sahur itu sudah mewakili niat puasa seseorang? Apakah makan sahur itu sudah mewakili niat puasa seseorang? Imam Asy-Syirbini rahimahullah, kemudian juga Imam Nawawi rahimahullah berkata, wal mu'tamadu, pendapat yang dipilih, annahu law tasahhara liyasuma, siapa saja yang makan sahur untuk berpuasa besok, atau dia syariba lidafil atashi nahara, dia minum supaya besok tidak haus siangnya, atau dia imtana amil akli awil syurbi awil jima'i khafa tulu'il fajr, atau dia menahan diri dari makan dan minum dari jima karena khawatir akan terbit fajar, kana dzalika niyatan, itu termasuk niat, in khatara bi balihi shaum, dengan syarat di benaknya ada keinginan puasa. Dia makan sahur dan dia tahu kenapa dia makan sahur, besok dia mau puasa, maka dia telah berniat. Ya.
Oleh karena itu, ketika seorang ditanya apa doa makan sahur, bismillah. Bismillah saja, tidak ada nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadan lillahi ta'ala. Hadis sanah lagi bilang, ya tahun ini. Ya. Para muslim dan muslimat umat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga yaitu perkara yang ketiga dalam masalah ini adalah syarat sahnya niat puasa. Jadi niat ini kapan sah? Kapan dikatakan sah dan kapan tidak? Niat kita untuk berpuasa itu akan dikatakan sah oleh para ulama menjelaskan ada 3 syaratnya atau ada 4. Ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah at-tabyit. Tabyit maksudnya di sini berniat di malam hari. Berniat di malam hari. Yaitu sampai sebelum subuh tiba. Jadi niat waktu untuk kita berniat itu di malam hari untuk puasa besoknya. Di malam hari, dan waktu di malam hari itu luas, ya, maghrib sejak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Ya. Misalnya terbenam matahari dia berniat untuk puasa besok, sudah cukup. Sekalipun nanti ketika makan sahur dia lupa berniat, itu sudah cukup. Karena tadi di tenggelam matahari dia sudah berniat untuk puasa besok. Ya. Dan tidak ada syarat untuk mengkhususkan tempat niat. Ya, sebagian masyarakat mereka mengkhususkan tempat niat ketika taraweh, mereka bareng-bareng membaca niat puasa. Jadi ini tidak ada syariatnya. Nah, niat itu luas waktunya. Ya, sepanjang malam itulah tempat niat. Mau niat isya kah, maghrib kah untuk puasa besok, atau sebelum tidur dia niat. Ya, takut bangun besok misalnya, takut nggak bangun misalnya untuk makan sahur, maka itu sudah berniat. Ini yang pertama, nanti kita akan jelaskan secara terperinci. Yang kedua at-ta'yin. Yang kedua adalah at-ta'yin. Ta'yin di sini menegaskan jenis puasa yang ia lakukan. Ya, menegaskan jenis puasa yang ia lakukan. Apakah Ramadan wajib atau puasa sunnah? Yang ketiga jazm, yaitu berniat dengan tekad yang kuat bahwasanya besok ia akan puasa tanpa ada keraguan. Sehingga nanti kita akan bahas apa sih hukum ketika seorang berkata insyaallah besok saya akan puasa, atau dalam hatinya dia berkata demikian, insyaallah besok saya akan puasa. Nanti kita akan bahas insyaallah. Yang keempat, tajdidun niat, yaitu niatnya harus diperbaharui setiap malam. Tentu di sini ada khilaf para ulama, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ya, berikut kita akan jelaskan secara terperinci 4 syarat di atas. 4 syarat di atas syarat sahnya niat puasa seseorang. Yang pertama tadi adalah at-tabyit, yaitu diwajibkan untuk berniat puasa esok harinya di malam hari. Dan waktu berniatnya adalah antara setelah terbenam matahari sampai sebelum tibanya waktu subuh, yaitu fajar shadiq. Dalam masalah at-tabyit, ya, dalam masalah at-tabyit yaitu niat di malam hari ini ada 2 macam. Yang pertama adalah hukum tabyit, ya, hukum berniat di malam hari ketika puasa wajib. Ya. Kata para ulama, untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, qadha, puasa kafarah, ya, tebusan atau puasa wajib lainnya seperti nazar, kemudian ya nazar, ya, maka dia wajib untuk berniat di malam harinya untuk puasa esok harinya. Wajib berniat di malam hari untuk puasa esok hari. Ini pendapat dari jumhur ulama. Dalilnya adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh Hafsah, istri beliau,
radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Andaikan seorang misalnya berniat sebelum maghrib, dia sudah berniat untuk puasa esok harinya, ini enggak sah. Misalnya dia berniat ketika sudah azan, Allahu Akbar, dia baru niat puasa besok, tidak sah puasanya. Apalagi dia niat puasanya setelah azan, ya setelah azan subuh, la ilaha illallah, baru niat, ya, ini juga tidak sah. Di sini ada faedah bahwasanya sahkah puasa seorang yang lupa berniat di malam harinya? Ya, di malam hari dia lupa berniat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, "Idza nasiya niyat as-shaumi fi Ramadhan hatta tala'a al-fajr lam yasihha shaumuhu bila khilafin." Jika seorang lupa berniat puasa Ramadan di malamnya hingga terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Jadi tanpa ada perselisihan para ulama di mazhab Syafi'iyah. Lianna syartan niyatil al-lail. Karena syarat sah niat itu adalah harus terbetik niat itu di malam hari. Wa yalzamu imsakun nahari. Nah, ketika dia lupa berniat, ya sekalipun dia lupa berniat dan tidak sah puasanya, dia wajib untuk imsak. Wajib untuk menahan diri dari makan dan minum untuk menghormati puasa Ramadan. Untuk menghormati waktu atau zaman Ramadan ini, bulan Ramadan ini. Wa yajibu qada'uhu, dan wajib untuk mengqadanya juga. Ya, karena tadi enggak sah puasanya. Tapi dia wajib imsak. Itu untuk puasa wajib. Kemudian yang kedua untuk puasa sunnah. Untuk puasa sunnah. Puasa sunnah tidak disyaratkan untuk berniat di malam hari. Boleh bagi seseorang berniat di siang hari selama dengan syarat dia belum makan minum. Ya, dari subuh dia belum makan minum dari subuhnya. Misalnya ada seorang yang di jam 11 misalnya, dia jam 11 belum makan minum, dari subuh sampai jam 11 tidak pernah makan minum. Ketika masuk ke dapur nggak ada yang mau dimakan, di situ dia berniat, kalau begitu saya puasa aja, ya, kalau begitu saya puasa aja. Nah, itu sudah sah puasanya. Ya, sudah sah puasanya. Nah, dulu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari Nabi SAW masuk ke kamarku, ya, menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata, "Hal indakum syai'un?" Apakah hari ini ada sesuatu yang kita makan? Kata Aisyah, "La, tidak ada." Kata Nabi, "Fa ini idzan shaim." Kalau begitu saya akan puasa. Dan ini tentu di siang hari. Ya, di siang hari. Dan kita lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW orang yang paling banyak berpuasa. Orang yang paling banyak berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat seperti ini juga. Ya, di antara para sahabat yang demikian juga adalah Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Huzaifah, Abu Darda radhiyallahu taala anhum, dan para sahabat lainnya. Ya, mereka juga kalau mendapati tidak ada sesuatu yang dimakan di dapur misalnya, mereka niatkan puasa sunnah. Dan ini mungkin jarang kita lakukan. Ya, ini jarang kita lakukan.
Dan juga ketika demikian keadaan suami-suami mereka dahulu, ya, seorang istri nggak mengeluh, ya, tidak mengeluh kepada suaminya, tidak mengeluhkan suaminya. Kenapa kita nggak makan seharian seperti ini, enggak? Ya, mereka tetap bersabar terhadap keadaan suami mereka. Ya. Nah, di sini sisi pendalilannya adalah dari hadis dan asar di atas kita bisa fahami bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat di atas belum berniat puasa di malam hari, tapi niatnya di siang hari ketika mencari makanan, tidak ada yang mau dimakan, puasa. Dan ini adapun pendapat Imam Malik, Al-Laits, Ibnu Hazm, Asy-Syaukani rahimahullah taala, mereka berpendapat puasa sunnah itu wajib di malam hari diniatkan. Wajib malam hari diniatkan. Ini sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW, fala siyama lahu, orang yang tidak meniatkan di malam hari tidak ada puasa baginya. Di sini siyama itu tanpa alif lam. Kata para ulama, kalau tanpa alif lam kemudian ada kata tanpa alif lam kemudian terletak di antara penafian la, tidak ada, maka itu maksudnya umum, kata para ulama. Umum di sini maksudnya baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Ya. Namun jumhur ulama, ya, mereka mengkompromikan dua pendapat di atas atau dua hadis di atas. Yang pertama hadis tadi siapa yang tidak meniatkan di malam hari tidak ada puasa baginya. Yang kedua hadis tentang Rasulullah dan para sahabat tadi, ya, dan asar. Mereka mengatakan hadis yang mengatakan siapa yang tidak meniatkan di malam hari sebelum fajar tidak ada puasa baginya, itu kita bawa ke puasa wajib. Ini jumhur ulama, puasa wajib. Kemudian hadis tentang Nabi SAW tidak ada yang dimakan di siang harinya, kemudian dia berpuasa dan para sahabat juga demikian. Itu kita bawa ke puasa sunnah, kata para ulama. Sehingga dua-duanya bisa kita amalkan, bisa diamalkan. Sehingga di sini kesimpulannya adalah sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa sunnah itu ada dua. Yang pertama puasa muayyan, puasa yang ditentukan harinya dan juga ditentukan keutamaannya. Disebutkan harinya, disebutkan keutamaannya oleh Nabi SAW. Seperti puasa Senin Kamis, puasa Bid, ya, 3 hari dalam sebulan. Kemudian juga puasa Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, ya. Ini puasa muayyan, puasa yang ditentukan hari-harinya dan pahalanya juga ditentukan. Kemudian yang kedua adalah puasa mutlak, ya, puasa mutlak, yaitu puasa sunnah yang tidak terkait dengan waktu, hari, ya, atau tanggal, ya, tanggal-tanggal tertentu, tidak. Oleh karena itu tidak ada batasan waktu maupun jumlah. Ini puasa mutlak, ya. Nah, setelah kita mengetahui pembagian di atas, maka dapat kita fahami bahwasanya puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di atas adalah puasa mutlak. Puasa mutlak, ya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat di atas tidak menyebutkan harinya, Senin kah, Kamis kah, puasa Bid kah, tidak, ya. Selama para sahabat Rasulullah SAW mendapati di dapur tidak ada yang dimakan, puasa. Jadi ini puasa mutlak, ya, puasa mutlak. Oleh karena itu, kalau itu puasa mutlak, maka tidak mengapa diniatkan di siang hari kalau puasa mutlak. Kemudian kalau puasa yang sudah ditentukan seperti puasa Syawal, itu harus diniatkan di malam hari. Harus diniatkan di malam hari. Puasa Syawal, puasa Bid, puasa Arafah.
Karena kalau kita niatkan puasa Arafah misalnya, kita niatkan di malam hari, di siang hari, itu kita nggak disebut puasa Arafah sehari penuh. Ya. Karena terhitung pahalanya puasa Arafah itu ya sehari penuh dari subuh, dari fajar, sodik sampai terbenam matahari. Adapun kalau kita niatkan di pertengahan hari, setelah zuhur misalnya atau sebelum zuhur, maka pahalanya sampai situ aja. Pahalanya dihitung itu, dihitung zuhur sampai maghrib pahalanya. Begitu juga kalau kita puasa Syawal, nggak boleh kita niatkan di siang hari. Kalau kita niatkan siang hari, berarti kita telah puasa 5 hari setengah. 5 hari setengah. Jadi untuk kehati-hatian, maka puasa-puasa yang tertentu muayyan tadi harus kita niatkan di malam hari, supaya full kita dapatkan 6 hari full. Ya, 6 hari. Ya. Jadi sekali lagi dicatatnya pahala ketika kita berniat puasa mutlak di siang hari, maka dicatatnya mulai kita berniat. Sejak kita mulai berniat baru dicatat pahala, tidak dicatat sejak fajar sodik, enggak. Ya, kalau kita niatnya setelah zuhur jam 2 misalnya, dari jam 2 situ kita dicatat pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai terbenam matahari. Nah, tadi kalau seorang puasa Syawal misalnya, dia belum berniat malam hari tadi, di malamnya. Dia ingat, wah kalau gitu saya puasa Syawal aja. Ya, nggak ada yang mau dimakan di dapur misalnya. Kalau gitu saya puasa Syawal aja. Dan ini dihukumi puasa mutlak. Ya, sehingga dia wajib nanti mengganti lagi. Ya, tambah lagi sehari lagi. Biar cukup dikatakan 6 hari penuh. Ya, kita puasa Syawal. Ya. Kemudian yang kedua, syarat sah yang kedua adalah ta'yin. At-ta'yin. Yaitu wajib untuk menentukan niat puasa Ramadan dan puasa wajib. Ya. Puasa yang kita lakukan inilah puasa wajib atau puasa sunnah. Ya, Ramadan atau puasa Syawal. Itu wajib terbetik dalam hati kita kalau kita sedang berniat. Dan ini sebagaimana jumhur ulama mengatakan demikian. Ya, jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan yajibu ta'yinun niyati fi kulli shaumin wajibin. Wajib untuk mentakyin, menegaskan niat dalam berniat ini puasa apa yang kita lakukan. Setiap puasa wajib. Ya. Wajib mereka meyakini bahwasanya besok puasa Ramadan, qadha, kafarah atau nazar. Ya. Yang ketiga al-jazmu. Yang ketiga adalah jazam. Berniat dengan tekad yang kuat bahwasanya besok akan berpuasa tanpa ada keraguan. Enggak boleh dia mengatakan besok puasa enggak ya? Nah, ini ragu. Ya. Siapa yang ragu dalam hatinya demikian, dalam hatinya mengatakan besok puasa enggak ya? Terus besoknya dia puasanya enggak sah. Karena enggak ada jazam, tekad kuat dalam hati. Ya. Adapun puasa seorang yang di malam harinya berkata, ya, misalnya sekarang tanggal 29 Sya'ban. Kemudian tidak terlihat hilal misalnya. Kemudian dalam hatinya dia mengatakan kalau besok bulan Ramadan saya akan puasa. Kalau besok tidak termasuk bulan Ramadan, ya, maka saya tidak akan puasa. Maka ini boleh. Ya, ini boleh. Karena kata para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ini niat bukan ragu terhadap niat, tapi ragu tentang bulan, besok masuk bulan Ramadan atau tidak. Maka ini tidak mengapa. Kemudian sekarang hukum
Seseorang mengatakan besok saya akan puasa insya Allah. Ada insya Allahnya. Ya. Besok akan puasa insya Allah. Dalam hatinya mengatakan demikian. Mengatakan insya Allah. Maka ada perinciannya. Yang pertama, fa in qasada at-tabarruka aw wuqu' as-shaum. Kalau dia mengucapkan insya Allah dalam niatnya, ya, dalam niatnya dengan maksud, ya, dengan maksud meminta taufik dan kemudahan untuk berpuasa besok, maka tidak mengapa, niatnya sah. Kalau dia mengatakan dalam hatinya insya Allah, niat dalam niatnya insya Allah, ya, karena dia syak, ya, ragu, maka ini tidak sah puasanya, karena nggak ada azam, ya, nggak ada azam, nggak ada tekad. Ya, kemudian sekarang hukum puasa seseorang yang memutuskan niat puasanya. Ya, niat puasanya diputuskan. Misalnya dia sedang bersepeda atau pakai motor berkendara, atau dalam hatinya mengatakan, saya akan keluar aja lah dari ibadah ini. Ya, maka sejak itu dia sudah batal puasanya. Puasanya batal. Ya, kan dia telah memutuskan niatnya, atau dia keluar dari ibadah itu, memutuskan untuk keluar dari ibadah itu ibadah puasa. Ya, baik dia minum atau tidak, batal puasanya. Ya, nah ketika itu dia wajib untuk imsak dan wajib untuk qadha. Ya, sungguh rugi, wajib imsak, puasa batal, wajib imsak, wajib qadha, rugi. Ya. Di sini ada kaidah, ya, ada kaidah yang sangat penting yang harus kita fahami tentang hal ini, agar kita tidak ada keraguan dalam hati tentang masalah ini. Yaitu kaidah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan, anna man nawal khuruja minal ibadati fasadat illa fil haji wal umrah. Siapa saja yang berniat keluar dari suatu ibadah, ya, keluar dari suatu ibadah, maka ibadahnya rusak, tidak sah, kecuali ibadah haji dan umrah. Kecuali ibadah haji dan umrah. Wa man nawa fi'la mahzurin. Siapa saja yang berniat, wa man nawa fi'la mahzurin. Siapa saja yang berniat mengerjakan larangan ibadah, siapa saja yang meniatkan larangan ibadah, lam tafsud illa bifi'lihi, maka ibadahnya tidak rusak, ya, tidak batal kecuali dengan mengerjakan larangan tersebut. Nah, sehingga di sini dalam kaidah ini dapat kita simpulkan bahwasanya siapa saja yang melihat hidangan di meja makannya, atau dia masuk dapur, atau dia sedang nyuapin anak-anaknya sehingga tercium bau menyengat, kalau sedang puasa semua enak dilihat, ya, sehingga dalam hatinya ketika dia lihat makanan, masya Allah, apalagi kalau dia di keluar, ya, sore-sore melihat jualan-jualan di pinggir jalan, ya, melihat makanan seperti itu, minuman, maka dalam hatinya ingin batalkan puasanya, ya, maka ini nggak batal puasanya. Puasanya tidak batal kecuali dia mengerjakan makan minum itu, ya. Jadi sekali lagi, siapa yang berniat ingin batalkan puasanya ketika melihat makanan dan minuman, maka puasanya tidak batal kecuali jika dia mengerjakan apa yang dia niatkan. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir adalah tajdid niat. Yaitu niatnya diperbaharui setiap malam. Niatnya harus diperbaharui setiap malam. Dalam kata lain, bahwasanya setiap malam seorang harus berniat puasa untuk esok harinya. Setiap malam puasa Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Berarti dia berniat 29 kali atau 30 kali.
Ya. Karena hari-hari puasa itu adalah ibadah-ibadah yang tersendiri. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena kalau misalnya hari pertama puasa seorang itu tidak sah, ya, maka hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu tidak mempengaruhi keabsahan hari-hari tersebut. Ya, makanya ibadah tersendiri, ya, ibadah puasa, hari-hari puasa itu, sehingga butuh niat tersendiri, ya, Nah, di sini ada kaidah tentang hal ini, yaitu yang dikatakan oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizallahu taala. Dia mengatakan ibadah yang berbilang-bilang, ya, seperti salat kan berbilang-bilang, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat salat. Jika bagian akhirnya tidak sah kecuali dengan sah bagian pertamanya. Ya. Misalnya rakaat ketiga, misalnya rakaat pertama itu batal, rakaat ketiga, kedua, keempat itu ikut batal. Ya. Rakaat ketiga, keempat, kedua tidak akan sah kecuali dengan sah rakaat pertamanya. Maka di sini butuh niat pertama aja, sekali aja niatnya. Ya, butuh niat sekali saja. Dan jika ibadah itu yang berbilang-bilang itu keabsahan awalnya tidak berhubungan dengan keabsahan akhirnya, ya, hari pertama dengan hari kedua itu nggak ada kaitannya. Maksudnya nggak ada keabsahannya, nggak berkaitan. Hari pertama batal puasanya, hari kedua belum tentu. Ya, jadi beda dengan dengan sholat tadi. Kalau sholat tadi rakaat pertama batal, kedua, ketiga, keempat ikut batal. Nggak mungkin dia ulang niat lagi dia di rakaat kedua, enggak. Beda dengan puasa. Kalau puasa Ramadan, hari pertama batal, belum tentu hari kedua dan seterusnya batal. Nah, di sini kalau seperti ini nggak ada kaitannya, maka butuh niat di setiap harinya. Dan ini yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawanya. Ya. Adapun pendapat Imam Malik rahimahullah, niat sekali saja. Niatnya sekali saja, yaitu di awal malam puasa Ramadan. Dia berniat untuk 30 hari atau berniat 1 bulan full puasa. Sehingga ketika hari kedua, hari ketiga, keempat nggak ada niat sedikit pun dalam harinya, ada dalam malamnya di malam harinya, maka niat puasanya besok sudah, maka puasa yang besok yang dia lakukan sudah sah. Ya, ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Kecuali kalau dia safar, ya, atau wanita yang haid. Ya. Kalau mengambil pendapat yang Imam Malik ini, kalau dia safar, dia nggak puasa misalnya, wajib untuk niat kembali nantinya setelah mukimnya. Ya. Begitu orang haid, ketika dia sedang haid, otomatis terputus niatnya. Ketika sudah suci, wajib untuk memperbaharui niatnya kembali. Ini kalau mazhabnya Imam Malik. Allahu a'lam, maka untuk kehati-hatian niat setiap di malam hari. Ya, setiap malam hari kita niatkan sehingga kita berniat 29 kali atau 30 kali berniat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah kedepannya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dan adab-adab puasa. Di sana ada puasa orang yang khusus, ada puasanya orang awam, ada puasanya yang super khusus. Ya. Makanya pahala kita masing-masing itu beda-beda. Ya, beda-beda tergantung adab-adab puasa yang kita lakukan. Ya. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.